A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Fasal merangkan kapan mulai mengaji. Kalau dalam sarahnya Ta'lim fi bayani ibtida isabqi mal ustad, yaitu mengaji kepada ustadz atau guru atau kiai itu mulainya kapan, hari apa maksudnya. Kalau yang baik itu kalau dalam Ta'lim itu hari Rabu ya. Wa qadrihi, dan kadar ngaji, kadarnya berapa. Wa tartibi, dan urutan ngaji. Kalau masih pemula ya ngajinya kitab-kitab kecil. Dimulai dari dasar-dasarnya ya, kemudian pengembangan, kemudian pembahasan yang lebih dalam lagi. Karena Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yukifu fi bidayati sabqi ala yaumil arbi'a. Ustadzku yaitu Syekhul Islam Burhanuddin itu kebiasaannya memulai ngajar atau mulai ngaji itu hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalik hadisan fastadilu bihi. Dan guruku meriwayatkan hadis yang menjelaskan, yang menerangkan tentang memulai ngaji, memulai sesuatu yang baik ya, yaitu hari Rabu. Wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in futiha fi yaumil arba'a illa waqad tamma. Dan beliau berkata, bahasa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu hal yang dimulai di hari Rabu kecuali nanti akan sempurna, nanti akan berhasil. Memulai hal yang baik sebaiknya dilakukan hari Rabu, termasuk sesuatu yang baik yaitu mengaji atau mengajar ya. Atau dulu saya itu berangkat ke pondok itu juga hari Rabu ya. Kalau tidak ya hari Ahad. Wa kadzakana salafani rahimahullah ta'ala. Begitu juga yang dikerjakan, yang diamalkan, dilakukan oleh Abu Hanifah. Wa kana yarwi hadzal hadis an Ustadz Asy'ari Imam Al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdir Rasulullah Ta'ala. Dan Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis itu ya, yaitu ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'a illa qad tamma, dari gurunya yaitu Syekh Imam yang agung yang menjadi tiang agama, pondasi agama, yaitu Ahmad bin Abdir Rasyid. Wasama itu man asiku bi an-nasabi salam dan kana yakifu kul amal khair ala yang arbi'a. Dan saya pernah mendengar dari orang yang bisa terpercaya, yang aku percayai, bahwasanya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani juga memulai setiap hal yang baik dimulai dari hari Rabu. Wa dzali anna yaumul arba'a yaumun khuliqa fin nur. Karena pada hari Rabu itu hari diciptakan cahaya. Wa huwa yaumun nahsin fil kufar. Hari nahas, nah itu berarti bahasa Arab ya. Hari kesialan atau hari tidak beruntung. Kalau di sarahnya itu tidak berkah untuk orang-orang kafir.
Fayakunu barakan lil mu'min, dan hari Rabu itu hari yang berkah untuk orang mukmin. Berkah adalah tambah-tambah kebaikan. Jadi ini ada hadisnya ya, bahwasanya mulai suatu kebaikan itu sebaiknya dilakukan di hari Rabu supaya tidak putus di tengah jalan, supaya bisa sempurna, bisa finish. Wa ma qadru sabti fil ibtida fakana bani fayukana syal qadi Imam Umar bin Imam Abi Azhar najian auqal. Adapun kadar memulai ngaji, maka Imam Abu Hanifah pernah menceritakan dari Syekh yang menjadi qadhi, yaitu Imam Umar bin Imam Abi Bakar Az-Zarnaji. Biasanya beliau berkata, qala ma syekhuna Allah ta'ala yang bayakuna qadra sebelum tati qadra ma yumkin untuk tuh pilih adah marrota ini. Bahwasanya guru-guru kita, masa-masa kita, kiai-kiai kita itu berkata, kadar untuk permulaan bagi santri pemula, bagi murid baru adalah kadar yang mungkin dia hafal dengan mengulangi 2 kali atau dengan diulangi 2 kali, setiap pelajaran diulangi 2 kali. Wa yazidu kullayamin kalimatan hatta annahu wa intala sebuah khusra yumkinu duduklah maratan wa yazidu birrifri wa tadrij. Kemudian setiap malam atau setiap hari atau setiap pengajaran itu ditambahi 1 pembahasan, sehingga walaupun lama belajarnya dan banyak, seorang murid akan mampu menghafalkan dengan diulang 2 kali. Dan seorang guru itu menambahi pelajaran dengan bertahap dan dengan halus, artinya tidak cepat-cepat ya. 1 menguasai kemudian ditambah lagi 1 lagi, tidak langsung sekali ya, 1 pembahasan langsung sekali. Ini kalau dalam sarahnya Ta'lim pula daf'atan la sulat Allah, tidak 1 kali supaya dia mudah mempelajari dan menghafalkan. Tapi saya pernah meneliti ya atau mempelajari bahwa ketika mengajar murid ya, itu juga ada baiknya diterangkan secara globalnya dulu. Ketika gurunya itu menguasai apa yang diajarkan, maka sebelum terperinci dia jelaskan secara global, sehingga murid atau anak itu bisa menggambarkan pelajaran secara global, sehingga mudah difaham ya. Dan sistem pengajaran itu lebih baik untuk memahami ya, karena dengan memahami anak akan hafal ya. Kesalahan-kesalahan pendidikan itu menuntut anak hanya menghafalkan tapi tidak memahami. Kalau memahami plus menghafalkan lebih baik, tapi orang paham itu otomatis hafal. Seperti halnya ketika membaca buku 1 pasal, dia paham. Kalau dia paham, dia akan bisa menerangkan secara global, karena dia hafal, walaupun lafadznya atau redaksinya kadang tidak sama persis 100%. Berbeda ketika dia hanya menghafalkan tapi tidak paham atau pahamnya separuh-paruh, nanti
cepat hilang. Hafalan tanpa pemahaman atau hafalan dengan pemahaman yang sedikit, tidak bisa mentasawurkan, tidak bisa menggambarkan, itu cepat hilang ya. Makanya ila ta'allumihi wa'udhi, itu harus ada proses belajar, proses memahami, proses nazar, proses memahami sehingga dia juga hafal. Fama idza tala sabqu fil ibtida, itu tadi berarti bil i'adah marrataini, seorang murid itu mengulangi 2 kali ya. Muridnya belajar mengulangi 2 kali. Jadi tiap hari itu dibaca 2 kali ya, minimal. Kalau memang dia sudah paham, apalagi dia hafal. Fama idza tala sabqu fil ibtida wa tasal atasyamatu fa fil dan yakunu kadzalik. Dan apabila seorang murid itu mulai pelajarannya dan dia itu bisa paham, bisa hafal kalau diulangi 10 kali, maka ya diteruskan seperti itu terus. Memang kekuatannya dia itu 10 kali baru hafal, baru paham. Karena ya tadu dzalik wala terlupa tilkal adah, karena kebiasaannya seperti itu dan dia tidak boleh meninggalkan kebiasaan itu illa bijuhdin kasin, kecuali dengan usaha yang keras. Waqat kila asabku harfun wa tikraru alfun, ada makalah belajar 1 huruf tapi mengulangi 1000 huruf. Tapi kembali kepada kekuatan masing-masing murid ya, kekuatan masing-masing murid. Kalau memang cerdas 1 kali langsung hafal atau 2 kali langsung hafal, tentunya beda dengan murid yang memang harus memerlukan beberapa kali baru hafal atau beberapa kali baru paham. Dikondisikan dengan kemampuan murid, dikondisikan dengan kecerdasan murid masing-masing murid. Setiap murid mempunyai teknik sendiri-sendiri. Wa yang bayar tadi abisyainya kulakrofila fahmi, dan seorang murid sebaiknya memulai pelajaran, memulai pemahaman yang gampang difaham dulu. Wa kana syai'an Imam Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullah ta'ala yaqul ashab indi fi hadza ma fa'ala syekhuna wa innahum kanu yakhtaruna al-mutati' sifaratil mabsutat lana aqrabul fahm wa dabti wa bil malamati wa faruqan bainan nas. Dan Syekh Al-Imam Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili berkata, yang benar menurutku dalam masalah kadar belajar murid, yaitu yang dipraktekkan atau yang diajarkan, yang dituntunkan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita memilihkan kepada orang yang baru belajar, yaitu kitab-kitab yang lebar penjelasannya tapi sedikit, tapi kecil-kecil ya, kecil-kecil, ringkas-ringkas tapi mencakup pembahasan yang lengkap. Kenapa seperti itu? Agar supaya gampang difaham dan gampang dihafal, dan akan menjauhkan dari kemalasan ya. Dan juga permasalahan-permasalahan itu permasalahan yang waqi'iyah, yang biasa terjadi di antara orang-orang. Kalau di pondok-pondok pesantren atau di sekolah-sekolahan itu memang sudah ada kurikulum ya, sudah ada sistem. Jadi gurunya, kiainya, ustaznya itu sudah memilihkan kitab-kitab yang kecil ya, yang digunakan untuk dasar, kitab-kitab yang dasar, kitab-kitab yang mudah difahami untuk orang-orang pemula. Karena kitab
nanti ya balik ya sama isinya ya. Tetap orang mau pengembangan dasarnya harus menguasai. Kalau dasarnya menguasai, nanti pengembangannya lebih mudah. Dan ketika sudah kita besar-besar dan perbandingan itu isinya juga, kalau pakai ya isinya juga sama-sama, cuma ada perbedaan sedikit dalam redaksinya atau ada penambahan satu yang satu tidak ada, seperti itu. Tapi dasarnya sudah, gambaran dasarnya sudah bisa teman. Seperti ketika mau fakih ya sudah menguasai takrif, fatul qorib ya. Kalau sudah takrif, fatul qorib, maka nanti fatul mu'in, fatul wahab dan sebagainya bisa paham. Kalau hadis ya berarti mukhtasar Jamrah ya. Kemudian Bulughul Maram, terus bariku Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Tafsir pertama ya tafsir jalan dulu, terus tafsir yang lain. Tasawuf ya yang kecil-kecil dulu, kemudian ihya dan lain sebagainya. Membayai alika sabaqa ba'da dabti wal i'adah kasiran fa innahu nafi'un jiddan. Dan seorang murid, seorang pelajar itu sebaiknya mentaklek, mencatat ya, mencatat pelajaran, mencatat keterangan-keterangan, dan mencatat pemahaman-pemahaman setelah dia hafal dan setelah dia mengulang-ulang pelajaran. Fa innahu nafi'un jiddan, karena sangat bermanfaat sekali. Walau tu'lam alam syai'an la yafhamuhu fa innahu yurisu kala tetapi setiap seorang pelajar sebaiknya tidak menulis sesuatu yang tidak paham. Makanya saya terangkan bahwasanya memahami itu lebih penting daripada menghafalkan, karena dengan memahami nanti otomatis bisa paham. Apalagi terus memahami kemudian bisa menerangkan kepada orang lain, kepada temannya, maka pemahaman tersebut itu akan lama tersimpan di memori jangka panjang, istilahnya wong-wong saiki. Jadi memori ada dua, ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Nah, kefahaman ini akan masuk ke memori jangka panjang, berarti hafal, bisa menerangkan. Wa fa innahu yurisu kalalata tab'i, karena menulis sesuatu yang tidak paham itu akan menimbulkan kemalasan. Wa yudhibul fatana, dan menghilangkan kecerdasan. Wa yudhi'u awqatahu, dan menyanyiakan waktunya. Wa yambaya istahida fil fahmi al ustad au bit ta'amul wa tafakkur wa tasattiqar fa innahu idza qallasa wa tasattiqar wa ta'amul yudriku wa yafham. Dan seorang murid, seorang santri, seorang pelajar sebaiknya bersungguh-sungguh dalam memahami keterangan ustadznya atau mempelajari, berpikir atau angen-angen atau berpikir dalam ya, memahami angen-angen dan diulang-ulangi pelajarannya ya, atau kalau dia membaca ya dia angen-angen difahami, dan karena proses pemahaman tadi itu bisa masuk di memori jangka panjang, tidak hanya menghafalkan tapi tidak paham, yang penting paham tuh. Karena udah kalau sebuah kasrat tikrar wa ta'amul triku ya paham, karena seorang walaupun itu sedikit ngajinya, sedikit pelajaran yang ngaji dipelajari tapi lalu diulang-ulang, atau pelajaran satu tapi diangan-angan, itu akan memberikan dia kepahamannya. Qila hifdzu harfaini khairum min sima'i waqraini. Ada bakalah yang mengatakan bahasanya hafal dua huruf lebih baik daripada mendengarkan dua lembar dua kitab ya. Wafal muharfana khairum min hifdzi waqraini, dan faham dua huruf lebih baik daripada apal dua lembar. Apal tapi tidak paham, paham tapi ora apal. Nah, paham itu otomatis apal ya.
Wa idza tawana fil fahmi wal misli maratan ya atadu dzalik. Wa idza tawana fil fahmi wal misli maratan ya atadu dzalik fala famul kalam yasir. Ketika dia meremehkan kefahaman, malas-malasan dalam memahami, dan tidak berusaha mengulang-ulangi satu kali atau dua kali, maka dia tidak paham sedikit. Ucapan sedikit saja dia tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena mentalnya atau karakternya atau akalnya itu tidak terbiasa memahami. Kalau sarai ta'lim wala kalam yasir fahmuhu, kalam yang sedikit orang sedikit, kalam yang mudah difahami saja dia kadang tidak paham karena tidak biasa memahami. Wala famul kalam al yasir fahmu wa idrakuhu Ikhtiatit tabi'ah bi adamil fahmi, karena kebiasaannya memang dia tidak biasa memahami. Ya artinya biasa memahami, terus biasa belajar lah, biasa belajar, biasa membaca, biasa memahami, biasa mudzakarah ya, biasa sharing, membahas, diskusi, itu bisa menambah pemahaman, bisa memperkuat pemahaman. Pokoknya belajar lah, kalau dibuka insyaallah. Faham bagi Allah ta'ala fil fahmi balasta itu Allah ta'ala berilai fana man tawala khayyibu man rojala. Dan seorang murid, seorang santri belajar seyogyanya tidak meremehkan untuk memahami, artinya dia malas-malasan, dia tidak malas-malasan untuk memahami. Ini cara itu ya tahawanu ayatakasal, tapi dia terus berusaha, terus belajar ya, dan berdoa kepada Allah dan DP kepada Allah supaya diberikan kefahaman, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengijabahi hambanya yang berdoa dan tidak menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya ya, tidak menjadikan frustasi, tidak menyia-nyiakan. Ansadana salim mematilkan dan Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Safar ta'ala imla'an al-qadil khalal dan Ahmad as-Safarasi fi dzalik. Imam yang agung sebagai tiang agama yaitu Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Safar ta'ala itu menyenandungkan kepada kami yaitu sebuah imla yang dibuat oleh Qadhi Khalil bin Ahmad As-Sadraji dalam masalah tidak malas-malasan dalam memahami, tidak malas-malasan dalam belajar. Udumil idma khidmatal mustafid wa adim tersabi filin hamid. Khidmahlah kepada ilmu, artinya ya difahami ilmu tersebut. Seperti halnya khidmahnya orang yang ngaji, orang yang berguru, orang yang mencari faedah ya berguru. Wadim tersahu bi fi'lin hamid, dan langgengkanlah belajar dengan perbuatan yang terpuji. Hamid di sini ditafsiri yaitu dengan cara dihafalkan dan diulang-ulang. Wa idza mahfita syai'an aidu, ketika kamu sudah menghafal satu masalah maka ulangilah. Akidhu, kemudian kuatkanlah ya takkid dengan kekuatan yang sungguh-sungguh. Alikhu, kemudian kamu catat kayak ta'uda ilaiha, supaya kamu bisa mengulanginya lagi. Wa ila darsi, dan bisa mempelajarinya lagi alat takbid selama-lamanya. Fa idza ma aminta minhu fawatan fantatu badalu syai'in jadid. Idza ma aminta minhu fawatan, ketika kamu sudah merasa aman, sudah tidak lupa lagi, fantatib ba'da lisan jadid, kemudian baru kamu mulai masalah yang baru. Ma'atakrari mataqaddaminhu, tapi juga tidak
tapi juga mengulang-ulangi yang sudah kamu hafal tadi. Wa'tina'in li sya'ni hadzal masjid, dan juga ikan masalah-masalah yang baru yang kamu pelajari baru. Masalah-masalah yang baru kamu pelajari dengan memperhatikan yang masalah yang baru kamu pelajari. Zakirin nas bil ulum, dengan cara yaitu mengajarkan kepada orang lain. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya dengan cara kita mengajarkan kepada orang lain ya, dan bisa itu akan memasukkan pemahaman tersebut kepada memori jangka panjang ya, terus iling terus. Jadi tidak hanya menghafalkan tapi memahami. Lah bentuk di ini paham kalau bisa menerang kepada orang lain. Litahya la takun min ulin nuha biba'id, supaya kamu hidup. Litahya kalau di saranya adalah litakuna hayyan bil hayat al abadi, supaya kamu hidup abadi. Maksudnya hidup abadi, dia hidup dengan ilmu ya, dengan memberikan jasa ilmu, yaitu dengan mengajar ya, berarti dia bermanfaat kepada orang lain. Maka setelah mati, jasadnya yang mati tapi pemikirannya, ilmunya, kemanfaatannya masih hidup ya. Ini dalam sarannya liqouli sallallahu alaihi wasallam, man syara bil ilmi hayyan lam yamut abadan. Ya, barang siapa yang hidup dengan menyebarkan ilmu ya, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Namanya dikenang ya, namanya disebut fatakun mi'ulin nuhabibaidin, dan janganlah kamu jauh-jauh dari orang yang pintar, orang yang punya akal. Karena teman dengan orang pintar, dengan membarengi, mengancani orang yang pintar, maka akan bermanfaat kepadamu, baik manfaat di dunia dan di akhirat. Ingkatan tal ulum unsita hatta la turo berjahilin wa balid. Ketika kamu menyimpan ilmu, artinya tidak mengajarkan kepada orang lain, maka unsita, kamu akan lupa ilmu tersebut. Hatta la turo berjahilin balid, dan kamu dilihat seperti orang yang tidak bodoh tapi juga tidak pintar. Summa uljimta fil qiyamati naron, kemudian karena kamu tidak mau mengajarkan ilmumu, kamu akan dimasukkan ke neraka pada hari kiamat. Wa talahabta bil adzabi syadid, dan kamu akan masuk ke dalam neraka, dan juga kamu akan masuk kepada siksa yang pedih. Ini menunjukkan bahasanya ngibadah wong alim ku yang ngulang. Lah saiki saumpamane ora ana sing gelem diulang, ya tetep mesti ana wong sing gelem diulang ya. Ora ketang siji, ora ketang loro, ora ketang malah akeh. Masalahe jenenge wong duwe ilmu mesti ketemu ana sing ilang. Wong duwe ilmu ku mesti ketemu, mesti dibutuhno ning ndi wae. Sebab jumlah wong duwe ilmu karo ora duwe ilmu akeh. Wong sing ora duwe ilmu dan wong ora duwe ilmu mesti membutuhkan orang yang punya ilmu. Dan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya. Dia bisa mengajarkan baba, ya silahkan. Dia bisa mengajarkan nahwu, ya silahkan. Dia bisa mengajarkan fikih, ya silahkan. Dia bisa mengajarkan tafsir dan lain sebagainya dengan kemampuan masing-masing. Mengajarkan anak-anak kecil nggak masalah. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah wal munadzarah wal mutarahah ya. Seorang pelajar, seorang santri, seorang murid harus
sharing, diskusi ya, diskusi. Karena dengan diskusi, dengan sharing ini akan menguatkan pemahaman, akan menambahkan pemahaman ya, akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru ya. Satu permasalahan dibahas, kemudian menimbulkan ilmu yang baru, pemahaman yang baru, pemahaman yang dalam ya, pemahaman yang menyeluruh juga kadang. Karena itu bentuk daripada muqabalah juga, perbandingan ya, perbandingan antar pikiran, kemudian dengan antar referensi kadang itu. Bambai ayakuna bil insaf wa ta'ani wa ta'ammul. Tapi seharusnya dilakukan dengan cara yang halus, dengan cara yang tenang ya, dengan cara yang baik. Memang untuk mencari jawaban ketika membahas sesuatu, memang untuk memecahkan masalah, bukan debat kusir yang bertujuan untuk memenangkan perdebatan ya, dengan nafsunya ya, tidak mau menerima pendapat orang lain. Di pondok ini adatnya bagus, yaitu ada musyawarah ya, ada basul masail ya. Kemudian di dalam mahasiswa ada belajar kelompok ya, juga bagus, ada diskusi ya. Jadi pemahaman itu tidak monoton, jadi bisa dinamis, bisa lebih dalam ya, lebih ilmiah ya. Pembahasannya akan lebih ilmiah. Taharrazuan saghab, dalam kamus yaitu rusuh, membuat kerusuhan, itu debat terus, gawe kerusuhan, gawe tukaran ya, debat kusir. Innal munazara musyawaratan, karena munazarah muzakarah saling bertukar pikiran ya, kemudian saling mengingatkan atau itu adalah musyawarah. Wal musyawarah innama takun listikhrajis shawab, dan musyawarah itu dilakukan karena untuk mencari kebenaran. Wa dzalik innama yaslu bi ta'ammul wa ta'ani, dan bisa menghasilkan kebenaran kalau angan-angan dan alon-alon, wal insafi, dan lembut ya. Jadi seorang mengungkapkan pendapat secara sempurna, kemudian yang satunya juga mengungkapkan pendapat secara sempurna, kemudian ketika beda kita bandingkan, kita cari mana yang benar. Wala yasulu dzalika bil ghadab wasyagab, dan mencari kebenaran tidak bisa ditemukan dengan cara marah dan juga membuat kerusuhan atau emosi. Dan ketika membahas sesuatu, musyawarah, diskusi, tapi niatnya adalah pertengkaran dan juga memaksakan pendapat, maka hukumnya tidak boleh. Wa namanya dan diskusi, musyawarah, berdebat ya, itu boleh ketika memang untuk memperlihatkan yang benar atau mencari kebenaran. Wa tamwil khilalata juzu fi illa idza kana muta'annitan la taliban haqq. Jadi tradisi musyawarah zaman dulu juga sudah ada, karena memang musyawarah itu baik ya, jalan untuk mencari kebenaran, jalan untuk memperdalam pemahaman juga. Tambah kalau di sarahnya taklim adalah talbis, yaitu menghias-hiasi omongan, wal khela, yaitu
silat lidah lah, silat lidah, iso ngene iso ngono, itu tidak boleh dalam musyawarah atau debat. Tapi debat misalnya dewe, tapi debat baik-baik ya tidak apa-apa, sebenarnya enggak debat kusir. Illa idza kana al-khasmu ta'anitan, kecuali kalau orang yang tidak disuruh debat itu ngayal lah, yaitu bersikukuh pendapatnya, tidak mau kalah padahal sudah salah, jadi menang-menangan atau ngayal taliban haq, tidak tujuan untuk mencari kebenaran. Maka Muhammad bin Yahya idza tawajjaha lil iskar wa mahdzurul jabi yaqulu ma alzamtahu lazim wa ana fi nadhir fawqa kulli bi ilmin alim. Muhammad bin Yahya ketika ada iskalan dan tidak ada jawaban, jadi iskali dan dia tidak bisa menjawab, dia berkata ma alzamtahu lazimun, berkata ma alzamtahu lazimun, jawabanmu atau iskalanmu ya itu sementara ini benar atau sementara ini benar ya, tapi saya masih angan-angan dulu, tapi sementara ini yang diputuskan adalah jawabanmu atau iskalanmu, dan tapi saya masih tak angan-angan dulu, karena setiap orang alim itu pasti ada yang lebih alim lagi. Faidatul mutarah hawal menadhar aqwam faidatul musyri tikrar lianna fi tikraran wa ziyadatan masalah. Manfaat daripada musyawarah atau diskusi lebih kuat daripada hanya mengulang-ulang sendiri, daripada diskusi, karena dengan cara diskusi otomatis mengulang-ulang. Makanya saya katakan tadi bahwasanya termasuk bentuk muqabalah adalah diskusi. Dan juga ada tambahan, karena dia juga mengulangi yang kita bahas, dia juga mempunyai jawaban, berarti tambah. Wakilam terasatan khairun min syahrin, ada makalah bahasanya diskusi sebentar atau 1 jam atau sebentar lebih baik daripada mengulang-ulangi 1 bulan. Lakin idza kana ma'mun sifin salimat tabi'ah, tapi ketika diskusi kepada orang yang benar atau yang alim, yang wawasannya tinggi dan tabiatnya atau karakternya baik, ini musyawarah karo wong sing alim, sing duwe paham luas, duwe paham menyeluruh ya, ilmunya banyak ya. Oh ya kawan mudzakkar ma'am tanaqir mustaqim tabi, hindarilah musyawarah atau diskusi terhadap orang yang ngeyelan, orang yang ngeyel pendapatnya kudu diterima padahal salah kadang, dan juga kadang ya tidak begitu pintar, mustaqim tabi, dan juga melenceng tabiatnya, karena tabiat musyrikatan, karena tabiat atau watak itu mencuri, bisa jadi kamu akan ikut-ikutan ngeyel. Al akhlak muta'addiyatun, dan akhlak itu bisa menular, wal mujawarah musiratan, dan berdekatan atau bertanggaan itu bisa melabeti bisa memberikan bekas. Wa fi syiri Allah dzakra Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala faid kasiran. Dan ada faedah yang banyak, keuntungan yang banyak dari syair yang dijelaskan oleh Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala. Qila al ilmu min syartihi liman khodamah aj'al nasa kullahum khodamah. Termasuk ilmu adalah syaratnya adalah orang-orang itu menjadikan orang-orang itu khidmah kepada orang yang mengkhidmati ilmu. Untuk orang yang mengkhidmati ilmu, yaitu ustadz kiai, itu menyebarkan kebaikan, berarti orang-orang lain itu mengkhidmati ustadz atau kiai. Ini syair yang menerangkan tentang
keharusan orang memuliakan orang yang menyebarkan kebaikan, khususnya yaitu ilmu. Al ilmu min syartihi liman khodama ayat sanasa kulhum khodama. Kalau di sarahnya Ta'lim, min syartihi khobar muqaddam, jadi al ilmu ta ilmu min syartihi setengah syarat ilmu ayat salan nas utawi. Dadi nang sakulum khodamah liman mareng khodama kang khidmah sapaman ing ilmu. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.